Maaf mengganggu Pak, perkenalkan nama saya Petrus Reo. Saya mahasiswa dari Universitas Sarjana WT Taman Siswa. Di sini saya akan mewawancarai atau mengobservasi Bapak selaku owner dari pemilik usaha sembako ini. Apakah Bapak bersedia untuk diwawancarai? Bersedia. Sebelum kita melakukan wawancara, dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Taufik. Bapak Taufik? Ya. Oke Bapak Taufik. Pertanyaan saya yang pertama, sejak kapan usaha ini dibuka? Kalau buka usaha ini tuh awalnya nih di Jakarta. Nah itu. Kalau di sini nih udah pindahan dari Jakarta. Kalau buka warungnya ini sekitar Oktober tahun kemarin. Oh berarti sebelum buka usaha ini berarti sebelumnya sudah pernah buka ya usaha? Di Jakarta. Oh di Jakarta. Baik. Untuk modalnya kan kalau namanya usaha pasti membutuhkan modal. Ya. Apakah pas membuka usaha ini menggunakan modal sendiri apa berupa pinjaman? Kalau untuk modal tuh ya modal sendiri, tapi kita kan kerjasamanya itu dalam sistem kayak kita kerjasama kepada bank gitu. Ya kita ngambil modal di bank, ya angsurannya tiap bulannya ya bayarnya ke bank gitu. Tapi kan masih tetap modal sendiri gitu. Oke baik. Kalau berapa modal awalnya itu? Kalau modal tuh bervariasi tergantung warungnya gitu. Kalau warungnya itu kontrak mahal, ya semakin mahal modalnya. Tapi rata-rata tuh di atasnya 100. Oh di atasnya 100, baik. Rata-rata begitu. Dan untuk pertanyaan berikutnya, kendala apa saja yang Bapak hadapi selama membuka usaha ini? Kalau kendala yang paling signifikan tuh menurut saya dari stok barang, kan banyak barang-barang yang langka itu seperti rokok itu. Sekarang kan apalagi sekarang itu lemi galon tuh langka banget gitu. Itu yang paling kendala terberat buka usaha itu ya barang lah, dan juga cari pelanggan, gimana caranya kita supaya pelanggan betah di sini gitu. Oke. Kalau untuk pemasukannya itu berapa ya kalau per hari? Iya. Itu Kalau omset itu ya di atasnya 5 lah, 5 ke atas. 5 ke atas ya? Ya tiap harinya. Kalau normal, kalau yang kan ada hari-hari yang emang tiap minggu kan nggak mungkin stabil segitu, ada bisa naik bisa turun, tapi ya rata-rata 5 ke atas lah gitu tiap hari. Untuk pertanyaan berikutnya, kenapa Bapak memilih buka usaha ini di Jogja ketimbang buka usaha yang sebelumnya di Jakarta? Kalau untuk penempatan kenapa saya milih sini tuh ya faktor utama sih budaya, karena kan buat saya ini masih budaya Madura itu masih budaya kejawen. Nah, sedangkan di Jakarta tuh kayak faktor lingkungannya tuh kurang cocok lah dengan saya, dan juga di sana terlalu banyak usaha, maksudnya usaha warung kayak gini juga udah berdempet-dempet, jadinya persaingannya tuh semakin besar, semakin kecil juga kepada kami pendapatan. Makanya saya milih di Jogja. Jogja itu sudah jarang buka usaha kayak gini dan rasanya juga enak, dan yang paling utama tuh dekat ke kampung halaman. Jadi kalau ada apa-apa pulang ke kampung halaman tuh enak, nggak nunggu sehari semalam, cepet gitu aja. Oke, karena persaingan apa ya? Besar sekali persaingan, banyak sekali. Persaingan di Jakarta tuh sangat besar karena ya mungkin udah kayak apa ya, ibu kota lah di sana, jadinya banyak buka usaha kayak gini juga, jadinya ke kitanya tuh kurang bagus lah. Kalau dulu masih iya, kalau sekarang kurang, lebih baik di Jogja. Jadi itu ya suasananya tuh enak gitu. Oke nih, kalau boleh tahu, apa saran Bapak buat anak muda atau mahasiswa yang ingin membuka usaha? Kira-kira apa yang perlu dipersiapkan? Kalau mau usaha apapun itu, walaupun mau sembako apapun itu, yang pertama tuh ya menurut saya pribadi ya harus pengalaman itu nggak harus kita langsung jadi ownernya, kita jadi anak buah itu nggak apa-apa. Walaupun anak buah itu kan kita bukan cuma untuk cari nafkah lah istilahnya. Cari pengalaman aja. Itu pengalaman yang penting. Kalau kita udah punya pengalaman yang banyak, itu lebih enak. Kita ada pengalaman banyak, pasti networking juga kita juga banyak. Jadinya kita ketika ada suatu masalah di dalam usaha kita gampang ngatasinnya kalau sudah pakai pengalaman di situ. Kalau cuma modal yang gede tapi nggak punya pengalaman, pasti nggak akan jalan usahanya.
menurut gue yang pertama tuh harus mempunyai pengalaman, harus mental kuat gitu dan stop dulu. Nah itu yang Yang persiapan tadi. yang persiapannya ya Mental. yang pertama ya mental, yang kedua yang pertama itu pengalaman, yang kedua tuh mental, harus emang kuat karena bisnis tuh kapanpun itu bisa goyang, bisa gitu. Kalau mentalnya nggak kuat pasti hancur. Ya yang utama sih modal lah itu. Ya mudah. Modal itu nggak mesti harus dari diri sendiri, bisa kita kerjasama dengan orang, yang penting kita yang utama tuh jujur. Itulah, itu mungkin saran untuk yang mau buka usaha apapun itu. Oke, baik. Saya rasa itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih karena sudah bersedia untuk diwawancara.